Oke kawan, kembali lagi bersama Inong Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya panen atau memisahkan kepompong dari media ternak. Di video saya sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara saya merawat serta memberi pakan calon indukan ulat Hongkong agar dapat hidup dalam waktu yang lama serta menghasilkan telur yang banyak. Di sini kita bisa lihat bahwa ulat Hongkong yang saya pijahkan telah memasuki fase perubahan di mana dari ulat menjadi kepompong dan akhirnya akan menjadi kepik atau kumbang. Di sini kita bisa lihat bahwa ulat telah banyak berubah bentuk menjadi kepompong, dan waktunya kita akan segera mungkin untuk mengambilnya karena berisiko sekali kepompong ini dapat digigit oleh ulat yang belum berubah menjadi kepompong. Sebenarnya banyak cara memisahkan kepik atau cara panen kepik cara panen kepompong untuk dijadikan kepik. Mungkin peternak lain ada yang memakai sendok, ada yang memakai tangan, tapi saya di sini dengan memakai alat, teman-teman. Dan contohnya seperti ini kawan. Walaupun kita tidak pisahkan, kalau tiba masanya dia pasti akan berubah menjadi kumbang. Warna seperti ini dia belum saatnya untuk dipindahkan ke tempat pemijahan karena belum waktunya dia bertelur. Masih ada fase ketika kumbang yang tadinya berwarna putih akan berubah bentuk, warnanya menjadi hitam, maka disitulah kepik akan bertelur. Dan ini juga kawan, ini resikonya jika kita tidak cepat memindahkannya ke tempat atau wadah yang akan kita jadikan kepik, itu disimpan beberapa hari dari kepompong sehingga menjadi kepik. Oke, kita langsung saja kawan, kita bisa lihat cara saya panen ulat Hongkong. Sebelum kita lanjut, tolong subscribe dulu kawan, agar channel ini bisa berkembang, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar setiap video yang saya upload teman-teman bisa lihat dan sama-sama belajar bagaimana cara berternak ulat Hongkong. Ya. Oke kawan, cara saya panen kepompong ulat Hongkong bisa menggunakan tangan seperti ini. Seperti saya katakan tadi bahwa banyak peternak
yang memakai langsung dengan tangannya. Dan ada juga yang mengambil dengan cara memakai dengan sendok. Tujuannya agar pompong yang akan kita jadikan kepik ini tidak cedera dan cacat, sehingga ketika dia berubah bentuk menjadi kepik, dia bisa dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Tapi kali ini cara saya mengambil kepompong sebenarnya di sini tergantung dari teman-teman saja yang merasa tidak ribet, yang merasa nyaman. Nah, ini di sini saya memakai pinset, kawan. Karena selama saya membudidayakan ulat Hongkong ini, cara panen kepompong saya dengan memakai tangan atau memakai pinset. Nah, ini sebenarnya harus penuh kehati-hatian. Kebetulan saya memakai pinset karena selama saya membudidayakan ulat Hongkong ini, saya sudah terbiasa memakai alat seperti ini, kawan. Tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali atau baru mencoba memisahkan kepompong dengan memakai alat seperti pinset ini, harus betul-betul berhati-hati. Karena seperti kita ketahui, kepompong ini rentan sekali, tidak bisa berubah bentuk jadi kumbang, diakibatkan adanya luka pada tubuh kepompong tersebut. Seperti ini, kawan. Kalau menurut saya lebih nyaman kalau saya memakai pinset ketimbang memakai tangan, kawan. Tapi kalau menurut kalian dengan memakai sendok atau tangan itu lebih nyaman, ya silakan saja. Saya cuma mau menunjukkan bagaimana cara saya panen kepompong ulat Hongkong. Ya seperti inilah. Dan coba lihat, kawan. Di sini ada perbedaan antara kepompong berukuran besar dan yang kecil. Yang besar ini mendapatkan nutrisi yang betul-betul cukup, sehingga dia mendapatkan ukuran yang lebih besar. Sedangkan yang kecil mungkin agak kurang, kawan. Karena seperti kita ketahui, ulat Hongkong ini ketika mendapatkan suatu makanan, dia berebut, dia berlomba untuk bagaimana dia bisa bertahan hidup supaya bisa menjadi kepompong yang ideal. Kawan, seperti ini. Kita bisa langsung pindahkan ke tempat penyimpanan, wadah penyimpanan untuk dijadikan kepik. Seperti ini, kawan.
saya pisahkan. Adapun cara saya, jika memang teman-teman merasa takut kepompongnya ini luka atau cacat, kita bisa mengambilnya dengan cara seperti ini kawan, tapi tetap memakai pinset. Tapi kalau saya tetap pakai pinset kawan, seperti ini. Ulatnya kita ambil, hati-hati jangan sampai kepompong ulat Hongkong ini terjepit oleh pinset yang kita gunakan. Lakukan secara perlahan sampai seluruh kepompong yang ada pada media ternak kita bisa diangkat dan dipisahkan ke tempat penyimpanan kepik kita. Seperti ini penampakannya kawan. Ini tergantung dari teman-teman saja, mau ambil satu persatu dengan memakai pinset atau langsung menggenggamnya seperti yang saya lakukan tadi. Oke kawan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa tetap berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga saya masih tetap semangat untuk menyediakan konten-konten berikutnya, supaya kita sama-sama tahu proses dan cara berternak ulat Hongkong ini. Oke, terima kasih.